pagi pemirsa, kami dari kelompok 5B yang beranggotakan saya sendiri, Afaristianun, Adrian Maulana, Adra Manggala, dan Al Bilal. Pada pembahasan video kali ini, kami akan membahas tentang sistem bilangan dan penerapan biner pada gerbang logika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama dasar-dasar sistem bilangan, yang kedua terdapat logika biner dan aljabar boolean, dan yang ketiga ada penerapan biner pada gerbang logika. Yang pertama yaitu dasar-dasar sistem bilangan. Materi ini yang berfokus pada konsep inti berbagai sistem bilangan yang digunakan dalam komputasi digital. Yang pertama terdapat sistem bilangan atau desimal basis 10. Pengenalan sistem bilangan yang umum digunakan sehari-hari. Yang kedua terdapat sistem bilangan biner basis 2, yaitu dasar utama komputasi dan elektronika digital, hanya menggunakan digit 0 dan 1. Yang ketiga terdapat sistem bilangan oktal atau basis 8 dan heksadesimal basis 16. Pengenalan dan kegunaannya sebagai cara singkat atau shorthand untuk mempresentasikan bilangan biner yang panjang. Yang keempat ada konferensi antar sistem bilangan, yaitu metode dan praktik untuk mengubah representasi bilangan dari satu basis ke basis lainnya, misalnya dari desimal ke biner, dari biner ke heksadesimal, dan sebaliknya. Yang kedua terdapat logika biner dan aljabar boolean. Bagian ini menjelaskan bagaimana angka biner 0 dan 1 diterjemahkan menjadi konsep logika dan dioperasikan menggunakan aturan matematika khusus. Yang pertama yaitu konsep logika biner, memahami bahwa 0 mempresentasikan false atau off dan 1 mempresentasikan true atau on dalam konteks tegangan listrik. Yang kedua terdapat aljabar boolean. Pengenalan pada matematika operasi logika ini adalah aturan fundamental untuk memanipulasi variabel biner. Yang ketiga terdapat operator dasar aljabar boolean. Terdapat AND, operasi perkalian logika, OR, operasi penjumlahan logika, NOT, operasi negasi atau komplement. Yang keempat terdapat hukum-hukum aljabar boolean seperti hukum komutatif, asosiatif, distributif, dan terutama teorema De Morgan yang penting untuk penyederhanaan. Yang ketiga terdapat penerapan biner pada gerbang logika. Garis besar ini menghubungkan konsep biner dan aljabar boolean ke dalam komponen fisik atau gerbang logika yang membentuk sirkuit digital. Yang pertama terdapat pengertian dan fungsi gerbang logika. Memahami bahwa gerbang logika adalah sirkuit elektronik yang mengimplementasikan operasi aljabar boolean dan beroperasi berdasarkan input biner untuk menghasilkan output biner. Yang kedua terdapat jenis-jenis gerbang logika dasar. Terdapat gerbang AND, OR, NOT. Implementasi fisik dari operator dasar aljabar boolean. Gerbang turunan. Yang kedua terdapat gerbang turunan. Terdapat NAND, NOR, FOR, dan XNOR. Serta pentingnya NAND dan NOR sebagai gerbang universal. Lalu yang ketiga terdapat tabel kebenaran, truth table, yaitu alat visual untuk mengidentifikasi dan menganalisis perilaku setiap gerbang logika berdasarkan semua kemungkinan kombinasi input biner. Yang keempat yang terakhir yaitu desain rangkaian logika, proses menggunakan gerbang logika untuk membuat sirkuit yang lebih kompleks guna memecah masalah komputasi atau kontrol, misalnya perancang, adder, dan multiplexer. Dapat dikatakan bahwa sistem bilangan dan penerapan biner pada gerbang logika itu relevan dengan dunia teknologi dan pendidikan, dan juga semua perangkat digital itu bekerja berdasarkan sistem bilangan biner dan gerbang logika. Keuntungan yang didapatkan yaitu pertama, mengetahui cara kerja komputer dari dalam. Kita jadi paham bagaimana komputer memproses data dan keputusan logis menggunakan angka 0 dan 1. Yang kedua, membuka peluang karir di bidang teknologi. Pemahaman dasar ini dibutuhkan di banyak profesi seperti teknik komputer, programmer, atau insinyur. Di sisi lain, sistem bilangan dan penerapan biner pada gerbang logika memiliki beberapa kelemahan.
Yang pertama itu sulit dipahami bagi pemula. Topik ini membutuhkan kemampuan logika dan matematika yang cukup kuat, sehingga bisa terasa rumit bagi siswa yang baru mengenal konsep digital. Yang kedua, kurang menarik bagi yang tidak berminat pada teknologi, karena bersifat teknis dan abstrak. Sebagian orang mungkin cepat bosan atau sulit mengaitkan dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, mudah lupa jika jarang digunakan, karena berisi banyak aturan dan simbol. Pemahaman tentang sistem bilangan dan gerbang logika bisa cepat hilang jika tidak latihan rutin. Kita menyadari bahwa sistem bilangan dan penerapan biner pada gerbang logika memiliki banyak manfaat. Sebagai contoh, satu kendala atau reliability. Sistem biner 0 dan 1 sangat andal karena mewakili dua kondisi fisik yang jelas dan mudah dibedakan oleh perangkat elektronik, tegangan tinggi on dan tegangan rendah off. Ini meminimalkan kesalahan interpretasi data. Dua, kesederhanaan. Implementasi hanya membutuhkan dua keadaan, memungkinkan perancangan sirkuit menjadi lebih sederhana dan lebih kecil, saklar atau transistor. 2. Manfaat penerapan biner pada gerbang logika. 1. Automasi logika. Gerbang logika memungkinkan mesin untuk membuat keputusan logis dan menjalankan instruksi. Ini adalah dasar dari chip komputer, kontrol industri, dan perangkat cerdas. Yang kedua, komputasi dan pemrosesan data. Semua fungsi komputasi, mulai dari operasi aritmatika dasar, penambahan, pengurangan, hingga pemrosesan grafis yang kompleks, direalisasikan melalui kombinasi gerbang logika. Ketiga, desain sirkuit terintegrasi IC. Gerbang logika memungkinkan perancang merangkai miliaran transistor menjadi sirkuit terintegrasi chip yang kompleks dan efisien, membantu CPU, memori, dan microcontroller modern. Sekian video dari kami tentang sistem bilangan dan penerapan biner pada gerbang logika. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya dan teman-teman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.